Jika kamu tertarik untuk terjun ke dalam dunia sales atau penjualan, kamu perlu mempelajari serta menguasai beberapa skill dan harus terus memoles dan meningkatkan skill tersebut di sepanjang karir kamu. Kamu harus mempersiapkan beberapa hal bahkan sebelum kamu mendapatkan pekerjaan sebagai seorang sales untuk memastikan hari dan minggu pertama kamu berjalan dengan lancar. Semua salesperson atau tenaga penjualan harus memahami langkah-langkah yang dilakukan dalam setiap penjualan. Mulai dari menemukan prospek hingga meminta referensi. Menguasai siklus penjualan memungkinkan kamu untuk menjaga prospek berprogres dalam pipeline dan membantu kamu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan ketika penjualan menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perkenalkan, saya Yan Rizal dan saya sudah berpengalaman 9 tahun dalam dunia sales dan marketing, termasuk 3 tahun pengalaman B2B. Di serial video ini, saya akan membagikan pengalaman dan pelajaran yang sudah saya lalui sebagai sales, serta tips dan trik yang saya dapatkan dari teman-teman dan senior saya, dari buku dan sumber lain yang terbukti penerapan dan hasilnya. Buat kamu yang baru memasuki dunia sales, saya harap dengan adanya video serial Sales 101 ini, kamu bisa punya gambaran yang utuh dalam menjalani kegiatan harian kamu untuk mencapai target penjualan. Pertama yang harus kamu ketahui adalah apakah sales merupakan pekerjaan yang cocok buat kamu. Seperti apa pekerjaan sales sebenarnya? Seorang salesperson selalu punya stereotip sebagai pembicara yang lancar, mudah bergaul, dan dapat meyakinkan siapapun tentang apapun. Pada kenyataannya, salesperson seperti itu jarang menjadi pemain superstar atau the best performer. Seperti yang dikatakan oleh senior manager saya, sales itu punya 1 mulut dan 2 telinga, jadi seharusnya kamu pakai telinga 2 kali lebih sering daripada mulut kamu. Berikut adalah karakteristik yang harus kamu miliki kalau kamu ingin menjadi salesperson yang baik atau kalau bisa, yang hebat. Karakteristik pertama yang harus dimiliki seorang sales, integritas. Integritas memang penting untuk semua profesi, tetapi sangat penting bagi seorang salesperson. Jangan sampai kamu punya reputasi yang buruk dan bertindak tidak etis. Kamu harus berusaha keras untuk menjaga perilaku kamu agar tidak tercela. Menjadi orang yang berintegritas tinggi berarti bertindak secara moral dan etis. Moralitas berarti memilih untuk melakukan apa yang benar berdasarkan prinsip internal mengenai kehormatan. Dan etika berarti mematuhi aturan yang diterapkan oleh otoritas lain, termasuk atasan kamu. Salesperson yang baik harus mematuhi kedua set pedoman tersebut. Ketika ada konflik antara moral dan etika kamu, atau jika kamu menemukan ketidakyakinan terhadap suatu hal, apakah benar untuk dilakukan atau tidak, kembali lagi pada prinsip sales. Selalu utamakan kebutuhan pelanggan. Salespeople yang baik tidak mencoba menipu orang agar membeli sesuatu yang bukan merupakan produk atau layanan yang terbaik bagi mereka. Seorang sales harus membantu calon pelanggan mengidentifikasi kebutuhan mereka yang paling penting dan menemukan produk yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai seorang sales, kamu mewakili perusahaan tempat kamu bekerja. Bagian dari pekerjaan kamu adalah membantu perusahaan kamu membangun dan mempertahankan reputasi yang baik melalui tindakan yang kamu lakukan. Sales itu sama halnya dengan pekerjaan jasa seperti halnya pekerjaan sebagai dokter atau polisi. Kalau kamu memikirkan bidang kamu dalam sudut pandang itu, kamu akan lebih mudah mendahulukan integritas. Sebelum lanjut ke karakter yang harus dimiliki seorang sales berikutnya, pukul icon jempol ke atas atau klik tombol like supaya video ini tersebar ke orang-orang yang juga membutuhkan ilmu yang saya bagikan ini. Karakteristik kedua yang harus dimiliki seorang sales adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain. Sebagai sales,
kamu akan berbicara dengan puluhan atau bahkan ratusan orang setiap hari. Seorang sales yang baik tahu bahwa mereka dapat menjadikan setiap kontak ini sebagai pengalaman positif bagi orang lain. Empati adalah landasan untuk komunikasi positif, memungkinkan kamu untuk memandu percakapan dengan cara yang menguntungkan pihak lain. Seorang sales yang empatik mendengarkan dengan cermat dan menggunakan pertanyaan terbuka untuk mengungkap prospek dan kebutuhan pelanggan. Seorang sales harus bisa berhubungan dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan berkomunikasi dengan cara yang membuat orang lain merasa aman dan nyaman. Sales itu harus benar-benar peduli untuk membantu orang lain, sehingga pelanggan benar-benar merasa puas karena mendapatkan produk atau layanan yang tepat yang akan menghilangkan masalah mereka atau mendapatkan benefit tertentu. Empati tidak hanya akan memungkinkan kamu untuk melakukan pekerjaan kamu dengan baik, tapi juga akan membuat kamu untuk menikmati pekerjaan ini. Kalau kamu merasa senang membantu orang lain, kamu akan menjadi orang yang lebih bahagia dan menjadi sales yang lebih efektif. Karakteristik ketiga yang harus dimiliki seorang sales adalah kegigihan. Sales is hard work. Banyak prospek begitu kaku pada sales dan respon mereka terhadap apapun yang kamu katakan adalah otomatis tidak, terima kasih. Dibutuhkan waktu, energi, dan komitmen untuk menerobos tembok tersebut dan mendapatkan kepercayaan calon pelanggan yang bersikap demikian. Salah satu bagian penting untuk menghadapi case seperti ini adalah dengan mencari touch point. Touch point adalah titik temu antara penjual atau perusahaan kamu dan calon pembeli. Sebagai seorang sales, kamu akan membuat touch point setiap kamu berkomunikasi dengan cara apapun, dengan prospek atau pelanggan, bahkan ketika komunikasi itu sama impersonalnya dengan memposting di media sosial. Namun dibutuhkan puluhan atau bahkan ratusan touch point untuk mendorong beberapa prospek tertentu agar membeli sesuatu. Touchpoint itu sesederhana melihat iklan di TV atau mengunjungi website perusahaan. Touchpoint penjualan adalah satu hal yang paling interaktif dan terjadi pada titik yang sangat penting dalam buying cycle. Salesperson yang ulet tidak pernah menyerah ketika beberapa touchpoint awal atau pertama gagal menggerakkan prospek. Buatlah catatan dalam prospek record untuk memfollow up atau menghubungi mereka kembali beberapa minggu kemudian dan beralih ke prospek berikutnya. Ketika segala sesuatunya berjalan tidak sesuai rencana dan kamu sedang berjuang untuk closing penjualan, kegigihan inilah yang diperlukan untuk melewatinya agar tidak mudah baper. Kegigihan juga dapat membantu kamu dalam interaksi internal. Misalnya, jika kamu mencoba meyakinkan manajer kamu bahwa target kamu cukup tinggi, sehingga diperlukan usaha lebih untuk mendapatkannya. Kegigihan membantu kamu untuk terus mencoba sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, atau setidaknya untuk berkompromi dengan sesuatu yang dihadapi. Dari ketiga karakteristik tersebut, apakah sales merupakan pekerjaan yang cocok buat kamu? Demikian serial Sales 101 Chapter 1 Part 1 mengenai karakteristik yang dibutuhkan bagi seorang sales. Lanjut ke Chapter 1 Part 2 yang akan membahas apa saja skill dasar yang harus dimiliki seorang sales, atau cek di playlist serial Sales 101 dan klik chapter manapun yang kamu ingin pelajari.
klik subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Saya Yan Rizal, pamit.